Udara sore di desa Kinahrejo terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhembus membawa aroma belerang dan suara gemuruh jauh dari puncak Merapi. Langit menggantung kelabu, seolah menahan sesuatu yang ingin turun. Di bawahnya, 5 orang muda berdiri di depan sebuah rumah joglo tua, mendengarkan nasihat seorang lelaki sepuh yang rambutnya sudah seputih abu. Lereng timur itu bukan jalur pendakian, ucap Mbah Suro lirih. Suaranya parau, namun mengandung kekuatan yang membuat mereka diam. Itu wilayahnya para prajurit Halimun dan penjaga kawah. Orang luar tidak boleh lewat situ. Arga, pemimpin kelompok, menatap peta lipat di tangannya. Kami bukan mau naik ke puncak, Mbah. Kami hanya mau buat dokumenter tentang mitos Merapi. Jalur timur lebih sepi, bagus buat ambil gambar. Mbah Suro menatapnya tajam. Kau bisa ambil gambar dari mana saja, Nak. Tapi kalau sudah lewat batas pohon beringin kembar, bukan kalian yang memotret, tapi kalian yang akan dipotret. Ucapannya membuat Sinta, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, bergidik. Ia melirik hutan di kejauhan. Kabut tipis mulai turun, seolah menutupi wajah gunung. Mbah, kenapa jalur itu dilarang? Apa karena bahaya longsor? Mbah Suro menggeleng pelan. Bukan. Karena kadang, jalan itu tidak membawa kalian ke atas, tapi ke tempat lain. Suasana jadi hening. Bayu tertawa kecil untuk memecah tegang, tapi suaranya terdengar aneh di antara desir angin. Ah, paling cuma cerita buat nakut-nakutin pendaki, katanya. Kita udah siap kok, Mbah. Cuma 2 malam di sana. Mbah Suro tidak menjawab. Ia melangkah ke belakang, mengambil segenggam abu dan menaburkannya ke tanah di depan mereka. Kalau kalian tetap mau naik, bawalah ini, katanya sambil memberikan kantung kecil berisi abu dan daun kering. Jangan dibuka. Jangan pula dilempar. Kalau dengar suara gamelan di malam hari, jangan lihat ke arah datangnya suara. Suara gamelan? Tanya Dimas dengan nada setengah mengejek. Emangnya ada upacara di atas sana? Bukan manusia yang menabuhnya, jawab Mbah Suro, menatap mereka satu persatu. Itu tanda bahwa mereka sudah mulai berjalan. Arga mencoba tersenyum sopan. Terima kasih, Mbah. Kami akan hati-hati. Sebelum mereka beranjak, Mbah Suro menatap Arga dengan mata sendu. Kau pemimpin mereka, Nak. Gunung ini hidup. Ia menilai siapa yang sombong, siapa yang takut, dan siapa yang layak pulang. Malam itu mereka bermalam di rumah warga sebelum mulai mendaki pagi esok. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan gelegar samar dari puncak. Sinta tidak bisa tidur. Di sela matanya yang terpejam, ia mendengar suara seperti seruling dari jauh, lembut, berulang, dan terasa sangat tua. Ia membuka mata. Di luar jendela, kabut turun perlahan, menutupi halaman rumah. Dan di dalam kabut itu, Sinta melihat bayangan seorang pria mengenakan belangkon dan beskap hitam, berdiri menatap ke arah kamar dengan mata menyala merah seperti bara. Ia menjerit pelan, tapi bayangan itu lenyap seiring desir angin yang membawa suara lirih. Jangan mendaki ke wilayah raja kami. Keesokan paginya, Arga menatap puncak Merapi yang diselimuti awan putih. Hari ini kita mulai, katanya mantap. Mereka berlima berjalan menuju jalur timur, melewati beringin kembar yang tumbuh di tengah kabut. Tak ada yang berbicara. Tapi entah kenapa, setiap langkah terasa makin berat, seolah tanah sendiri sedang berusaha menahan mereka. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan. Pelan, mengalun dari arah yang akan mereka tuju. Kabut pagi di lereng timur menyelimuti segalanya seperti kain putih. Sinar matahari menembus samar, menciptakan bayangan pohon yang tanpa hidup. Daun-daun basah menetes pelan di atas kepala 5 pendaki muda yang kini mulai menyesal telah memilih jalur sepi ini. Peta ini aneh, gumam Arga, memandangi kompas yang jarumnya berputar tak tentu arah. Jalur harusnya melingkar ke utara, tapi ini lurus terus ke barat. Bayu, yang memegang kamera,
terus merekam perjalanan mereka. Justru bagus, Gar. Kalau sepi, kita bisa rekam Votage lebih lama tanpa gangguan pendaki lain. Sinta menatap sekitar dengan gelisah. Hutan tampak terlalu tenang, seolah tak ada hewan sama sekali. Bahkan burung pun tak berkicau. Kenapa hening banget, ya? Dimas tertawa kecil. Mungkin semua hewan juga takut sama Mbah Suro. Belum sempat Reva menimpali, mereka tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, di tanah basah yang lembek, terlihat jejak kaki besar, jauh lebih besar dari kaki manusia. Tapaknya dalam, seolah berat tubuhnya sangat luar biasa. Apa ini tapak beruang? Tanya Sinta pelan. Arga berjongkok, meneliti. Tidak. Ini seperti tapak manusia, tapi jari-jarinya panjang. Lihat, ada 6. Bayu mendekat sambil mengangkat kameranya. Mantap, ini buat dokumenter. Kita ambil Votagenya. Begitu ia tekan tombol rekam, udara di sekitar mendadak berubah dingin. Kabut menebal cepat, menelan pepohonan di belakang mereka. Suara samar seperti gong terdengar satu kali dari jauh, diikuti hembusan angin lembab yang membuat daun-daun bergetar. Sinta menggenggam kuat kalungnya. Kalian dengar? Tak ada yang menjawab. Dimas menoleh ke belakang, dan wajahnya langsung memucat. Tadi ada yang lewat. Apa? Bayangan. Cepat banget. Seperti orang lari di antara pohon. Bayu menyorotkan senter kamera, tapi yang tampak hanya kabut menari pelan. Ia mencoba memutar hasil rekaman barusan. Di layar, gambar tampak bergoyang, tapi suaranya jelas, bukan angin, bukan gong, melainkan suara gamelan pelan yang mengalun dari balik kabut, diiringi suara orang menembang dalam bahasa Jawa kuno. Ini bukan hasil rekaman tadi, kan? Suara Bayu gemetar. Arga merebut kamera, menatap layar. Kita baru rekam beberapa detik, tapi filenya udah 1 jam panjangnya. Reva, yang sejak tadi diam, menatap pepohonan. Kita udah muter 2 kali, tapi kok tetap di tempat yang sama ya? Mereka semua menoleh. Benar, pohon beringin kembar yang tadi mereka lewati kini berdiri di depan lagi. Sinta menahan napas. Arga, bukannya itu tanda kalau kita... Sebelum kalimatnya selesai, suara lain muncul, langkah kaki berat di belakang mereka. 1 langkah, 2 langkah, semakin dekat. Arga berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut putih tebal, dan dari dalamnya terdengar napas panjang dan berat, seperti seseorang, atau sesuatu, sedang berdiri di balik tirai kabut, mengamati mereka. Lari, teriak Arga. Mereka berlari menembus kabut, tak peduli arah, hanya ingin keluar dari hutan itu. Tapi setiap langkah membawa mereka kembali ke jalan yang sama, tanah basah dengan tapak kaki 6 jari itu. Dan di tengah ketakutan itu, kabut perlahan menyingkap sesuatu di depan mereka. Siluet tenda robek, dengan bekas api unggun yang masih hangat. Reva berbisik, ada yang sudah di sini sebelum kita. Arga menunduk. Di tanah, di samping sisa tenda itu, tergolek sebuah kamera kecil yang patah, mereknya sama persis dengan kamera Bayu. Saat Bayu hendak mengambilnya, layar kamera itu tiba-tiba menyala sendiri, dan menampilkan wajah seseorang yang tampak terbakar, menatap lurus ke arah mereka. Bayu menjatuhkannya sambil berteriak. Layar padam. Tak ada yang bicara lagi setelah itu. Mereka hanya berdiri, mendengarkan suara gamelan yang kini terdengar lebih dekat, seperti iringan upacara yang sedang dimulai. Hujan tipis mulai turun ketika mereka akhirnya berhenti di sebuah area datar di bawah tebing batu. Menurut peta, tempat itu disebut Pos Bayangan. Tidak ada tanda-tanda pernah dijadikan tempat berkemah. Tanahnya lembab, pohon-pohonnya rapat, dan udara di situ terasa lebih berat dari sebelumnya. Di sini aja kita pasang tenda, kata Arga, mencoba terdengar tenang. Langit udah mulai gelap. Bayu masih sibuk menatap kamera rusak yang mereka temukan di jalur tadi. Kamera ini nyala sendiri, Gar. Kayak ada daya dari dalamnya.
tapi baterainya kosong. Udah, simpen aja dulu. Jangan diutak-atik. Mereka mendirikan 2 tenda kecil. Kabut mulai turun lagi, tebal dan pekat seperti asap. Sinta duduk di depan tenda sambil menatap pohon yang tertutup kabut. Tempat ini kayak nggak nyata, katanya pelan. Kalau nggak nyata, berarti kita halus semua, sahut Dimas, memaksa tertawa. Tapi tawanya langsung terhenti ketika terdengar bunyi langkah berat di antara pepohonan. Langkah itu lambat, namun ritmenya jelas, seperti seseorang berjalan mengelilingi mereka. Reva menyorotkan senter, tapi cahayanya tak mampu menembus kabut. "Siapa di luar sana?" teriaknya. Tak ada jawaban, hanya angin yang berdesir aneh, seolah menjawab dengan bisikan. Malam turun cepat. Di dalam tenda, mereka menyalakan lampu kecil. Bayu masih gelisah, menatap rekaman yang berhasil diselamatkan. "Lihat ini," katanya. Di layar, terekam kabut yang bergerak, tapi di tengah kabut itu, ada siluet seseorang memakai pakaian prajurit Jawa lengkap dengan tombak panjang, berdiri diam di antara pohon. "Bohong lo?" Dimas menarik kamera, tapi sebelum sempat melihat jelas, suara kain bergesek terdengar dari luar. Seperti seseorang berjalan mengelilingi tenda sambil menyeret sesuatu di tanah. Mereka menahan napas. Hening. Lalu, tenda berguncang keras. Sekali. 2 kali. Seolah ada tangan besar yang mendorong dari luar. Sinta menjerit pelan. "Gar, itu apa?" Arga keluar cepat dengan senter di tangan. "Siapa di luar?" teriaknya. Tapi di luar, hanya kabut, dan tenda mereka yang lain, bergerak sendiri. Kainnya bergetar, tali-talinya menegang seperti sedang ditarik dari dalam. Lalu terdengar suara sesuatu merangkap pelan di bawah tanah, tepat di bawah tenda itu. Bayu dan Reva keluar menyusul. Mereka melihat tanah di sekitar tenda bergelombang seolah sesuatu hidup di bawah permukaan. "Cepat keluarin barangnya," kata Arga. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, tali tenda putus sendiri, dan seluruh kainnya roboh perlahan, menampakkan bagian dalam yang kosong. Tak ada siapapun di dalam. Sinta menangis. "Aku barusan lihat Dimas masuk ke situ." Arga menatap ke sekeliling. "Dimas? Hei! Dimas!" Tak ada jawaban. Hanya kabut putih, dan samar-samar terdengar suara gamelan lagi. Kali ini jauh lebih jelas. Irama sekatenan, pelan dan berat, disertai suara gong dari arah tebing. Tiba-tiba Bayu menatap tanah. "Gar, lihat itu." Di tanah basah di depan mereka, muncul deretan jejak kaki, bermula dari tempat Dimas menghilang, berjalan menjauh ke arah hutan. Tapi jumlahnya bukan 1, melainkan belasan, semua menuju arah yang sama. Reva berbisik dengan suara serak, kayak barisan orang yang lagi jalan. Sinta menutup telinganya saat suara gamelan makin keras, dan dari balik kabut tampak cahaya oranye, seperti api obor bergerak perlahan, naik dari bawah lembah. "Bukan orang," Arga berbisik. "Itu, arak-arakan." Lalu angin berhembus kencang, meniup kabut, memperlihatkan bayangan samar di kejauhan. Barisan prajurit berpakaian hitam dengan wajah pucat dan mata kosong, berjalan membawa obor, melintasi hutan dalam diam. Ketika mereka menoleh ke arah kelompok Arga, semua api obor padam sekaligus. Gelap total. Dan dari kegelapan itu terdengar suara berat, rendah, seolah berasal dari dalam tanah. "Kalian tidak seharusnya bermalam di wilayah raja kami." Pagi itu, udara terasa asing. Kabut belum juga hilang, padahal matahari sudah tinggi. Arga terbangun lebih dulu. Suara gamelan yang semalam terdengar kini sudah menghilang, berganti dengan keheningan yang aneh, hening yang terasa terlalu sempurna, seperti dunia menahan napas. Bayu duduk di depan tenda, wajahnya pucat. "Dimas belum kembali," katanya pelan. Sinta hanya diam, matanya bengkak karena menangis semalaman. Arga berdiri dan menatap sekitar.
Kita cari dia. Mungkin dia nyasar waktu kabut turun. Reva ragu. Tapi kemana? Semua arah sama. Aku nggak tahu lagi mana utara. Mereka memutuskan berjalan ke arah jejak kaki yang semalam sempat terlihat. Jalannya menurun sedikit, lalu melewati semak dan batu-batu besar yang hangus sebagian. Setelah sekitar 1 jam berjalan, kabut mendadak menipis. Dan di depan mereka terbentang sebuah desa kecil. Rumah-rumah panggung dari kayu jati berjajar rapi, atapnya rumbia kering. Di antara rumah itu, beberapa orang tampak berjalan, berpakaian seperti dari masa lampau, jarik, beskap, dan kebaya polos. Bau dupa tipis mengambang di udara. Desa apa ini? Tanya Bayu. Arga membuka peta, tapi tidak ada tanda apapun di lokasi itu. Tidak ada di sini. Ini seharusnya masih hutan. Seorang lelaki tua dengan ikat kepala berjalan mendekat. Senyumnya ramah, tapi matanya terasa kosong, seperti kaca. Sedang mencari jalan, nak, katanya dengan bahasa Jawa halus. Arga menunduk sopan. Iya, Pak. Kami tersesat. Kami dari bawah, mau menuju puncak. Orang tua itu tertawa kecil. Puncak? Wah, sudah lama tidak ada yang lewat sini. Mari, mampir dulu. Kalian pasti lelah. Mereka mengikuti lelaki itu ke pendopo kecil di tengah desa. Di sana sudah ada beberapa perempuan yang sedang menanak nasi di tungku tanah. Namun sesuatu terasa janggal. Asap dari tungku tidak kemana-mana, hanya berputar di tempat, tak pernah naik ke udara. Sinta menatap seorang ibu tua yang duduk di sudut. Ibu itu menatap balik, lalu tersenyum ramah sambil menuangkan air putih ke dalam kendi. Minumlah, enduk, katanya. Sinta hampir mengambilnya, tapi tiba-tiba ia sadar, ibu itu tidak punya bayangan. Air di kendi bergetar pelan, seolah hidup. Terima kasih, Bu, saya tidak haus, jawabnya dengan suara bergetar. Sementara itu, Reva memperhatikan dinding rumah di sebelah pendopo. Di sana tergantung banyak wayang kulit, semuanya menggambarkan sosok-sosok prajurit tanpa wajah. Satu di antaranya tampak terbakar sebagian, tapi matanya masih menyala merah. Bayu, yang mencoba merekam suasana dengan kameranya, mendadak menjerit. Gar! Lihat ini. Layar kamera menampilkan desa yang sama, tapi kosong. Tidak ada orang. Tidak ada aktivitas. Hanya rumah-rumah kosong dengan pintu terbuka, seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun. Arga berusaha tetap tenang. Kita harus pergi sekarang. Tapi lelaki tua yang tadi menyambut mereka muncul kembali, kini berdiri di depan pintu keluar pendopo. Mau kemana? Makan dulu, nak, katanya, suaranya berat seperti gema. Di belakangnya, warga desa yang tadi tampak sibuk ini berdiri diam, menatap mereka dengan mata hitam legam. Bayu melangkah mundur. Gar, mereka nggak berkedip. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar lagi, kali ini dari seluruh penjuru desa. Suaranya berat, pelan, namun bergema di dada. Lantai pendopo bergetar halus, dan di udara tercium bau belerang. Arga menggenggam tangan Sinta. Lari. Mereka berlari menembus jalan desa, melewati rumah-rumah yang kini tampak seperti abu. Penduduk yang tadi hidup kini dia membeku, berubah menjadi patung batu hitam. Saat kabut kembali turun, desa itu menghilang perlahan, satu rumah demi satu, hingga akhirnya mereka kembali berdiri di tengah hutan. Sunyi. Hanya desir angin. Sinta menatap ke belakang. Gar, kamu lihat nggak? Di kejauhan, di antara kabut, tampak samar gapura batu besar dengan tulisan Jawa kuno di atasnya. Desa para penjaga. Dan tepat di bawah tulisan itu, tergantung kain putih kotor dengan 5 nama tertulis darah. Nama yang paling atas, Dimas. Langit di atas mereka berubah merah keperakan. Kabut yang sejak pagi menutup hutan kini terangkat perlahan,
menampakkan jalur bebatuan menuju puncak. Udara semakin panas, dan setiap hembusan angin membawa bau belerang yang menusuk hidung. Arga berdiri di depan jalur menanjak itu, menatap ke atas dengan wajah tegang. "Kita harus cari tempat yang lebih tinggi," katanya. "Kalau terus di bawah, kita nggak bakal nemuin jalan keluar." Sinta menatapnya cemas. "Gar, setelah desa itu, apa kau yakin masih aman?" "Justru karena itu. Aku harus tahu apa sebenarnya yang kita hadapi." Ia menatap Bayu dan Reva. "Kalian jaga Sinta. Aku naik duluan, cari sinyal. Mungkin bisa hubungi bantuan." Sinta ingin menahan, tapi pandangan Arga terlalu mantap untuk dibantah. Ia hanya mengangguk pelan. Jalur menanjak itu sunyi. Tak ada suara serangga, tak ada burung, hanya gelegar lembut dari dalam tanah, seperti sesuatu sedang bernafas jauh di bawah sana. Arga berjalan pelan, menapaki batu panas yang kadang masih mengepulkan asap. Di sisi tebing, ia melihat reruntuhan batu tua, susunan menyerupai altar, separuh terkubur abu. Di atasnya, ada arca naga dengan tubuh melingkar dan mulut terbuka, seolah sedang menghembuskan api. Batu di sekitarnya hangus, tapi arca itu tetap utuh. Arga mengusap debunya perlahan. "Ini bukan buatan baru," gumamnya. Tiba-tiba angin panas berhembus kencang, membuat abu beterbangan. Dari kabut di depan altar, muncul cahaya oranye redup, seperti bara api yang menari di udara. Dari dalam cahaya itu, sosok perempuan perlahan muncul. Rambutnya panjang berwarna merah menyala, kulitnya pucat seperti batu pualam, matanya hitam dalam dengan titik cahaya merah di tengah. Kainnya berwarna abu-abu keperakan, melayang di antara asap. Arga terpaku. "Siapa, kau?" Perempuan itu tersenyum samar. Suaranya halus tapi bergema dalam kepala, bukan di telinga. "Aku penjaga batas, yang menjaga napas Merapi agar tidak memakan dunia." Arga mundur satu langkah. "Kami cuma tersesat. Aku nggak bermaksud melewati wilayah siapapun." "Kau membawa nama-nama yang sudah ditulis di tanah api," bisiknya lembut. "Satu di antara kalian telah diambil untuk menjaga kawah. Sisanya, belum." Arga menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Maksudmu Dimas? Dia di mana?" Perempuan itu menatapnya, lalu menunduk pelan. Dari tanah di depan altar muncul bara kecil yang kemudian membentuk wajah Dimas. Matanya kosong, kulitnya retak seperti tanah kering. Ia telah menjadi abu. Ia menjaga jalan yang tak bisa kalian lihat. Arga menunduk, perih di dadanya membuncah. "Kenapa kami? Kami cuma manusia biasa." Manusia sering lupa. Gunung ini bukan milik mereka. Setiap langkah, setiap kata sombong yang kalian ucapkan di tanah ini adalah panggilan. Dan Merapi selalu menjawab panggilan itu. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, langit bergemuruh. Dari kawah di atas sana, terdengar suara seperti gong raksasa dipukul sekali. Tanah bergetar hebat. Arga tersungkur, menutupi wajah dari debu panas. Saat ia mendongak, perempuan itu sudah berdiri di atas altar, tubuhnya kini menyala seperti api. Suaranya bergema dari segala arah. "Katakan pada mereka yang masih hidup, jangan langkahi batasku lagi." Karena Merapi tidak tidur. Ia hanya menunggu untuk kembali menelan mereka. Cahaya oranye itu tiba-tiba menyilaukan, dan Arga menjerit saat kamera di tangannya terbakar tanpa sebab. Layar hancur, tali lehernya putus, dan ia terhempas ke tanah. Sesaat sebelum pingsan, ia sempat melihat wajah perempuan itu berubah. Bukan lagi cantik, tapi retak dan terbakar, dengan lidah api menjulur dari mulutnya. Dan dari balik kobaran itu terdengar suara gamelan perlahan. Bukan lagi dari kejauhan, melainkan dari dalam tanah. Beberapa jam kemudian, Sinta dan Bayu menemukan Arga di kaki altar. Bajunya gosong di beberapa bagian, wajahnya pucat seperti orang mati. "Arga, bangun,"
Sinta mengguncang bahunya. Arga membuka mata pelan, napasnya tersengal. Dia, perempuan itu, penjaga kawah. Reva menatap kawah di atas sana. Kita harus turun sekarang. Arga menggeleng lemah. Terlambat. Merapi udah bangun. Dan seolah menjawab, suara gemuruh terdengar keras dari puncak. Asap hitam mulai naik, membawa aroma belerang yang semakin kuat. Dari jauh, samar-samar terdengar kembali suara gamelan, kini diiringi tembang Jawa kuno yang seolah menyambut sesuatu yang akan keluar dari dalam gunung. Malam turun cepat di lereng Merapi. Langit tertutup awan tebal berwarna kelabu kehitaman. Angin membawa hawa panas bercampur abu, menandakan gunung itu mulai menggeliat. Mereka berlima kini hanya tinggal 4. Arga, Sinta, Bayu, dan Reva. Di tengah hutan, mereka menemukan gubuk tua, terbuat dari kayu lapuk dan atap ilalang yang separuh roboh. Sinta menyalakan senter kecil, menerangi ruangan yang hanya berisi tungku batu dan beberapa sesaji kering yang sudah ditinggalkan lama. Di dindingnya tergantung topeng batu bermata kosong. Tempat ini kayak pos ritual, gumam Bayu. Sinta menelan ludah. Ritual apa? Entah. Tapi lihat, ada bekas darah di lantai. Arga duduk di sudut ruangan, tubuhnya lemah. Bekas luka bakar di tangannya masih merah. Dia bilang, satu di antara kita udah ditandai, katanya lirih. Siapa? Tanya Reva cepat. Arga menatap mereka satu persatu, lalu menunduk. Aku nggak tahu. Tapi malam ini, dia bakal datang buat ambil yang satunya lagi. Di luar gubuk, suara gamelan kembali terdengar. Irama lembut namun menusuk, pelan, lalu makin cepat, seolah dimainkan oleh tangan yang tak terlihat. Bersamaan dengan itu, bau dupa dan bunga melati memenuhi udara, padahal tak ada siapapun yang menyalakan. Sinta mulai menangis. Aku mau pulang, Arga. Kita semua mau, jawabnya. Tapi jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Tepat tengah malam, tanah di sekitar gubuk bergetar pelan. Dari jendela, Reva melihat cahaya oranye bergerak di antara pepohonan. Api? Bukan. Cahaya itu berbentuk bayangan manusia. Tubuhnya terbakar, tapi tak hancur. Dari wajahnya meneteskan abu panas. Dimas, bisik Arga, suaranya serak. Bayu langsung menutup tirai. Gak mungkin. Dia udah. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok! 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 Semua terdiam. Sinta menggenggam tangan Arga erat. Jangan buka, jangan. Tapi ketukan itu berubah jadi hentakan. Duak! Duak! Kayu pintu hampir patah. Di antara hentakan itu, terdengar suara serak yang jelas berasal dari luar. Satu lagi, untuk menjaga napas Merapi. Reva menjerit. Bayu meraih kapak kecil yang ia bawa, tapi tangannya gemetar hebat. Kalau dia masuk, kita lawan, katanya panik. Arga memegang bahunya. Kau nggak bisa lawan sesuatu yang bukan manusia. Pintu akhirnya terbuka sendiri tanpa disentuh. Angin panas menyapu ruangan, memadamkan senter. Kegelapan total menyelimuti mereka. Dalam gelap, hanya ada suara napas berat dan aroma belerang menyengat. Lalu terdengar langkah kaki, berat, menyeret, mendekat ke tengah ruangan. Sebuah bisikan lirih menembus telinga mereka. Tumbal harus diberikan, sebelum api tertidur kembali. Cahaya merah menyala tiba-tiba, dan dari dalamnya muncul Dimas, tubuhnya retak seperti arang, matanya kosong. Ia melangkah mendekati Reva yang berdiri paling dekat. Reva berteriak dan mundur, tapi Dimas memegang tangannya, panas seperti bara, kulitnya langsung melepuh. Lepas! Tolong! Sinta mencoba menariknya, tapi kekuatan Dimas luar biasa. Reva ditarik keluar gubuk. Mereka berlari mengejar,
Tapi begitu melewati ambang pintu, bayangan hitam besar menjulang di depan mereka. Sebuah makhluk setengah naga, setengah manusia, dengan tubuh berapi dan mata menyala merah, berdiri di atas batu. Suaranya bergema dari dalam bumi. Gunung tak bisa tenang tanpa penjaga baru. Ia menunduk, menatap Reva yang menangis ketakutan. Dari tanah, tangan-tangan hitam keluar, menarik tubuh gadis itu ke bawah, ke dalam tanah panas yang terbuka seperti mulut kawah kecil. Jeritan Reva menggema hingga jauh ke hutan, lalu hening. Tanah menutup kembali, meninggalkan hanya bekas abu dan aroma melati terbakar. Sinta jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Bayu terpaku, wajahnya pucat. Arga memandang kawah yang kini menyala jauh di atas sana. 2 tumbal, mungkin belum cukup. Bayu menatapnya ketakutan. "Apa maksudmu?" Perempuan itu bilang. "Merapi cuma diam kalau sudah kenyang." Sinta menatapnya, air matanya tak berhenti. "Jadi, siapa lagi yang harus jadi korban?" Arga tak menjawab. Tapi di matanya, Sinta melihat sesuatu. Tatapan kosong, seolah bukan Arga lagi yang menatapnya. Angin panas bertiup pelan, membawa suara gamelan yang kini berubah nada menjadi lebih cepat, lebih gila, lebih panas. Di kejauhan, puncak Merapi menyala merah, dan gumpalan asap membentuk wajah raksasa perempuan dengan mata api, menatap ke arah hutan tempat mereka berdiri. Subuh yang dingin tak lagi terasa seperti pagi. Udara Merapi syarat abu, dan sinar matahari hanya menembus tipis di balik kabut belerang. Di luar gubuk, tanah hangat seperti bara. Hening, seolah seluruh hutan berhenti bernapas setelah malam penuh jeritan itu. Sinta duduk memeluk lutut di pojok, matanya sembab. Bayu berjalan mondar-mandir, wajahnya kusut dan ketakutan. Arga duduk menatap tanah dengan pandangan kosong. Sejak dini hari, Arga hampir tak bicara. Sesekali ia bergumam pelan, seperti sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Sudah, aku tahu. Aku paham sekarang." Sinta menatapnya. "Gar, kamu bicara sama siapa?" Arga mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tampak berbeda, merah di tepi, pupilnya sempit seperti mata ular. "Dia belum selesai, Sin. Gunung ini belum tenang." Bayu melangkah mundur. "Kau kerasukan, Gar. Sadar." Arga menatapnya tajam. "Bukan kerasukan, aku dipilih." Angin mendadak berhembus keras. Dari luar gubuk terdengar suara lirih, tembang Jawa kuno dinyanyikan pelan, namun tak ada satupun manusia di sekitar. Sinta merasakan kulit tangannya merinding. "Bayu, kita harus turun sekarang. Sebelum semuanya." Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Dari celah lantai kayu, keluar asap hitam yang berputar seperti pusaran. Di tengahnya tampak bayangan perempuan berapi, penunggu kawah, yang dulu dilihat Arga. Kali ini wujudnya lebih jelas, tubuh tinggi menjulang, mata hitam menyala, dan rambutnya berkibar seperti lidah api. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Satu lagi harus menjaga napasku. Satu lagi untuk menutup mulut api." Bayu langsung berlari keluar, tapi tanah di depan pintu pecah, menampakkan bara di bawahnya. Ia terpental ke belakang. Sinta menjerit, berusaha menarik Arga berdiri. Tapi Arga malah menatap sosok api itu tanpa takut. "Kau, yang memanggilku waktu itu, ya?" "Bukan memanggil," jawab sang penunggu. "Kau datang sendiri, membawa janji yang belum ditepati." Sinta bingung. "Janji apa, Arga?" Arga menatapnya lama, lalu tersenyum getir. "Aku pernah ke sini, Sin. 2 tahun lalu. Bersama Dimas." Bayu yang masih duduk di tanah menatapnya tak percaya. "Apa?" "Waktu itu kami ikut ekspedisi pendaki mistik. Mereka bilang di kawah Merapi ada altar yang bisa membuka gerbang. Dimas percaya itu cuma legenda.
Tapi aku lihat sosoknya. Ia menatap sang penunggu kawah. Aku lihat wajahmu di api, waktu itu. Dan aku berjanji akan kembali membawa tumbal. Sinta menjerit. Kau gila, Arga? Tapi Arga tak mendengar. Matanya mulai menyala merah, tubuhnya bergetar. Dari kulit tangannya keluar semburat panas tipis, seperti bara yang merembes dari dalam tubuh. Sang penunggu melangkah maju. Kau telah menepati janji, Arga. Sekarang saatnya menenangkan gunung ini. Sinta berusaha menarik Arga pergi, tapi tanah di bawah kakinya retak, membentuk lingkaran api. Ia terpental, terjatuh di sudut gubuk. Bayu mencoba menolongnya, namun Arga mengangkat tangan, dan bara merah menyala di udara, melempar Bayu keluar gubuk. Tubuhnya menghantam batu dan tak bergerak lagi. Sinta menangis histeris. Gar! Hentikan! Itu bukan kamu. Arga berjalan mendekat dengan langkah berat, matanya kini benar-benar menyala. Aku bukan lagi Arga. Aku penjaga baru napas Merapi. Langit di atas puncak mulai berputar, awan membentuk pusaran besar. Kilat menyambar di antara abu, dan suara gemuruh muncul dari kawah, seolah bumi sendiri sedang marah. Sinta berusaha merangkak keluar dari gubuk, tapi tanah di sekitarnya panas. Di depan altar batu tempat Arga berdiri, muncul cahaya api berbentuk lingkaran, dan di dalamnya tampak wajah-wajah samar, Dimas, Reva, dan ratusan lainnya, mereka yang telah menjadi bagian dari gunung. Sang penunggu mendekat, menyentuh dada Arga. Dari tubuhnya keluar semburan cahaya merah ke langit. Mulai sekarang, kau penjaga kawah. Gunung takkan tertidur tanpamu. Arga menatap Sinta terakhir kali. Maaf, Sin. Tapi ini, sudah jalanku. Tubuhnya perlahan terbakar, tapi ia tidak berteriak. Bara mengelupas kulitnya, menampakkan lapisan batu menyala di bawahnya. Dalam hitungan detik, Arga menyatu dengan tanah, meninggalkan hanya abu panas dan gema suaranya yang terus terdengar. Merapi tak butuh manusia. Hanya penjaga abadi. Sinta menatap abu itu, tubuhnya gemetar hebat. Ia menangis, tapi dari dalam kawah terdengar suara lembut perempuan. Tenanglah, karena api ini akan menyala lagi saat manusia lupa. Dan pada detik itu, gunung meledak, asap hitam menjulang tinggi, mengguncang bumi. Sinta berlari sekuat tenaga menuruni hutan, meninggalkan gubuk yang kini hangus terbakar bersama rahasia Merapi. Dari kejauhan, di tengah asap merah, tampak siluet Arga berdiri di tepi kawah, mata menyala api, tubuhnya batu pijar, menatap ke arah lembah di bawah. 3 tahun kemudian, lereng Merapi kembali hijau. Desa-desa yang sempat rata oleh abu kini perlahan hidup lagi. Anak-anak bermain di tepi sawah, dan para pendaki mulai berdatangan, seolah gunung itu sudah jinak kembali. Namun warga tua masih menolak mendaki terlalu tinggi. Mereka percaya, sejak letusan besar 3 tahun lalu, ada penjaga baru di kawah, sosok lelaki yang wajahnya sering terlihat di antara semburan asap. Mereka memanggilnya si Batu Merapi. Suatu sore, 2 mahasiswa geologi, Raffi dan Nadira, melakukan penelitian suhu tanah di sisi timur kawah. Mereka bukan pendaki biasa. Raffi punya ketertarikan terhadap legenda, dan Nadira adalah dokumentaris kampus yang selalu membawa kamera. Saat sedang memasang alat ukur, Nadira melihat sesuatu setengah terkubur di tanah abu-abu. Kamera DSLR yang gosong sebagian, dengan logo tim ekspedisi lama. Raff, lihat ini. Mungkin peninggalan korban letusan, katanya. Raffi mengambilnya pelan. Meski hangus, kartu memorinya masih utuh. Ia menyimpannya, berniat memeriksa nanti di pos penelitian. Malamnya, di tenda kecil di kaki gunung, Raffi menyalakan laptop. File terakhir di kartu itu berjudul R05 Final MOV. Ukuran filenya kecil, tapi tanggalnya menunjukkan hari sebelum letusan besar 3 tahun lalu. Ia menatap Nadira. Kamu siap lihat ini?
Nadira mengangguk pelan. Layar menampilkan gambar buram, seseorang merekam di tengah kabut tebal. Suara napas berat terdengar di mikrofon. Nama aku Arga, kalau kau lihat video ini, jangan naik ke kawah. Kamera bergetar. Di belakang Arga, tampak cahaya oranye berputar di udara, seperti pusaran api yang hidup. Suara gamelan samar mulai terdengar. Arga menatap kamera dengan mata merah. Gunung ini bukan cuma batu dan api. Ada yang dijaga di dalamnya. Aku pikir aku bisa memahaminya, tapi aku salah. Tiba-tiba suara perempuan bergema dari kejauhan. Waktumu habis, Arga. Kamera jatuh ke tanah. Lensa masih merekam langit merah, lalu terdengar jeritan pendek, dan layar berubah hitam. Nadira menutup mulutnya, wajahnya pucat. Itu nyata, bukan editan. Raffi memundurkan video perlahan, mempost di detik ke-18. Di sisi layar, di antara asap, tampak siluet perempuan berapi berdiri, wajahnya menatap langsung ke arah kamera. Mereka saling berpandangan tanpa suara. Lalu tiba-tiba, lampu tenda berkedip. Laptop mati sendiri. Dan dari luar, terdengar suara gamelan lirih. Tung, tung, tung. Kleneng, kleneng. Nadira menggigil. Raffi, itu dari mana? Raffi membuka resleting tenda perlahan, menatap keluar. Kabut tebal menyelimuti sekitar. Tak ada apa-apa, tapi di kejauhan, di lereng yang samar, tampak siluet seorang laki-laki berdiri di batu besar. Tubuhnya hitam seperti arang, matanya merah menyala. Ia menatap ke arah mereka. Merapi, tidak pernah tidur. Suara itu dalam dan berat, datang dari segala arah. Raffi menutup tenda cepat, napasnya memburu. Tapi suara gamelan makin keras, dan suhu di dalam tenda naik drastis. Nadira menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Raffi, kamera itu nyala sendiri. Laptop di samping mereka menyala, layar menampilkan wajah Arga lagi, kali ini tersenyum. Tapi bukan rekaman. Matanya berkedip. Ia menatap mereka langsung dan berbisik. Kalian menemukan aku. Layar laptop meledak kecil, mengeluarkan percikan api. Tenda berguncang hebat, dan dari luar, terdengar suara letusan kecil dari arah puncak. Keesokan paginya, tim penyelamat menemukan tenda mereka terbakar sebagian. Di dalamnya, hanya tersisa kamera hangus dan tanah yang masih hangat, tapi tidak ada tubuh. Satu-satunya yang ditemukan adalah rekaman pendek dari alat pengukur suhu. Bunyi gamelan, diikuti suara laki-laki berbisik pelan. Penjaga baru sudah dipilih. Sejak malam itu, warga lereng Merapi melaporkan sesuatu aneh. Setiap kali gunung mengeluarkan asap tipis, terlihat dua siluet di tepi kawah. Seorang lelaki batu dan seorang perempuan berapi, berdiri berdampingan, menatap ke bawah. Dan dari lembah di bawah, bila malam cukup sunyi, kita bisa mendengar gamelan lembut mengiringi suara langkah mereka.